Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya membaca di Twitter @Yusuf_Mansur, ya, di Facebook Ustadz Yusuf Mansur, dan testimoni saudara semua di pppa.org.id. Subhanallah. Betapa banyak teman-teman yang menginginkan pencerahan supaya usaha yang sudah dibangunnya kemudian menjadi selamat. Dan kiranya ini menjadi berita buat semua teman-teman yang pengen juga jadi pengusaha, bahwa jangan sampai kemudian kita meniru kegagalan atau penyebab kegagalan dari pengusaha-pengusaha yang sudah duluan. Dengan cara kita mempelajari apa yang terjadi. Termasuk kemarin kita bicara tentang corporate recovery. Hari ini pun kita akan teruskan materi ini, InsyaAllah dengan judul yang berbeda, yakni semudah membagikan permen. Semudah membagikan permen. Apa itu maksudnya? Sebelum kita lanjut khataman Quran nasionalnya, kita lanjutkan kembali. Saya kemarin ada salah sebut ya, baru sampai 52 ternyata surah Al-Imran. Hari ini kita mulai 53 dan 54, insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Shadaqallahul azim. Ini ayat kok bisa pas banget ya. Wa makaru makarallah wallahu khairul makirin. Walaupun ayat ini untuk orang-orang yang kafir, untuk orang yang tidak senang dengan perjuangan Islam, untuk mereka-mereka yang kemudian membenci dan memusuhi Islam, tapi bolehlah kita kemudian bicara linafsi, untuk diri kita, untuk diri saya, diri saudara semua. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kalian semua lupa pada Allah, Allah bisa melupakan kalian. Kalian semua menipu Allah, Allah bisa menipu juga kalian. Allah kemudian disia-siakan, jangan sangka kemudian Allah tidak bisa menyia-nyiakan kita. Subhanallah. Wallahu khairul makirin. Kalau Allah udah mau ngancurin hidup seseorang, luar biasa dah. Nggak ada yang bisa menandingi Allah subhanahu wa ta'ala. Kata siapa yang nggak bakal hancur grup yang gede, konglomerasi, jabatan, kekuasaan, udahlah, nggak laku buat Allah mah. Ente apa? Ente RW. RW aja udah sengak gitu. Mana ceritanya? Jangan salah, gua RW. Gua RW. Oh gitu kan? Ini masalah, jangan kata ente RW. Ente lurah, camat, wali kota, gubernur, presiden. Ini nggak ada artinya di mata Allah SWT. Kalau kita tidak bertakwa. Begitu juga, ente siapa? Pengusaha gede, nggak laku di mata Allah. Ente nggak sembahyang mah. Ente pengangguran. Tambah lagi nggak lakunya. Udah pengangguran, nggak sholat lagi. Terus kata orang yang nganggur gini, terus gimana kalau kita sholat? Apa ada jaminan kita bakal dapat kerjaan? Bos, itulah cara berpikir yang begitu tuh. Kita lebih senang mikirin kewajiban Allah daripada haknya Allah. Harusnya kita lebih senang mikirin kewajiban kita dong. Kita nggak usah bilang apa ya ada jaminan. Kalau kita sholat kita bakal nanti diangkat derajatnya. Coba aja, udah sholat aja udah. Yang sholat pada hancur juga Ustadz. Dia tambah hancur kalau nggak sholat. Tapi yang nggak sholat pada kaya Ustadz. Dia makin kaya kalau tanpa sholat. Udah jangan iseng lah sama orang lain. Jangan iseng, jangan ngeliatin orang lain dulu. Fokus aja, sholat yang benar. Ntar rasain sendiri. Pengusaha, pekerja, pengangguran, punya ini takwa, punya ini iman, punya amal soleh,
insya Allah, Allah akan tolong, Allah akan senengin, Allah akan kemudian cukupkan kehidupan kita. Kemarin si pengusaha, ya dia menyedekahkan mobilnya. Tinggal satu-satunya. Lalu kemudian mobil ini bekerja. Sedekahnya bekerja. Dan kalau ngelihat dari cerita yang saya dapatkan, memang si pengusaha ini kemudian bertobat ya. Kombinasi sedekah, taubat, ya, kemudian ibadah, emang ini akan bisa ngebalikin lagi. Makanya kalau bisa pemirsa jangan tunggu kemudian semuanya menjadi hancur. Lagi jaya kita datang ke orang tua, senang loh, orang tua tuh nerimanya senang ya. Orang tua tuh ya nerima cucu datang, ya kan? Hah? Pakaiannya warna-warni, kalau perlu sendalnya pun kanan kiri beda warna. Kita datang ke orang tua dengan senyum mengembang. Ya toh? Anak-anak kemudian bawa tentengan masing-masing. Yang kecil bawa martabak, yang gede bawa ini, bawa itu. Kita datang ke orang tua kita malah bertanya kepada orang tua begini, Mak kan belum pernah pergi haji ya. Bagaimana kita pergi haji tahun depan? Ya Allah, senang. Jangan kita datang ke orang tua pas bengeknya aja. Pas sedihnya aja. Selalu ngomongnya begini, kalau bukan sama mama siapa lagi? Kebiasaan emang lo mah. Nah kalau bisa ke Allah pun begitu. Asik kan? Umur saudara-saudara masih 20-an, ada yang 30-an, 40-an. Belum 70-an. Tapi datang pada Allah gitu. Dengan gagahnya saudara sholat malam. Allah. Siapa tuh? Allah bertanya kepada malaikatnya, siapa tuh yang sholat malam? Tentu Allah akan mengenali kita. Tapi ini dialog aja begitu. Lalu malaikat menjawab. Dia direksi dari perusahaan kurir. Berapa karyawan dia? Karyawan dia ada sekitar 300 ya Rob. Coba cek karyawannya bagaimana. Separuh lebih karyawannya juga sholat malam saat ini bersama teman-teman yang lain di rumah masing-masing. Allah Akbar. La ilaha illallah. Lagi jaya gitu loh. Satu pasukan kemudian berangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Pemirsa kita lanjutin ya. Apa yang terjadi setelah si pengusaha ini sedekah. Barang, benda, kesayangan dia satu-satunya. Setelah yang satu ini. Ya pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Kadang-kadang style sedekah kita itu, ya memang begitu. Nunggu sisa, baru kemudian kita sedekah. Nunggu udah nggak ada, baru kita cari-cari apa yang bisa kita sedekahin. Belajarlah saudara, belajar. Rumah tangga lagi ceria-cerianya gitu loh. Cek SMS istri, cek BB istri, cek akun Facebooknya istri, nggak ada yang macam-macam. Pada saat itu berdua ngomong, Bang, bagaimana kalau kita sedekah cincin kawin kita? Wah, subhanallah. Abang udah lama abang pikirin itu. Tapi takutnya kamu ngomong, Yusuf Mansur banget sih. Tapi insya Allah dah. Insya Allah abang senang. Insya Allah. Kalau cincin kawin ini kita sedekahin, mudah-mudahan Allah kasih kita toko emas. Insya Allah. Abang percaya itu. Ya bang, kita jalan bang, kita sedekah. Dalam keadaan anak yatim tuh kan biasa kan anak yatim tuh biasanya didatengin orang susah kan. Maka anak yatim bertanya kan, perwakilan anak yatim ngomong nih, Bu Haji, apa nih doa yang bisa kita panjatkan ke Allah? Apa Bu Haji lagi berantem? Bu Haji ngomong, emang saya ada muka lagi berantem sama suami? Orang suami ikut gak? Terus yang satu lagi ngomong, apa emang suami lagi pengen kawin lagi? Kan betul, salah satu cara mencegah supaya ya suami tidak kawin lagi sedekah. Suami ini ngomong pagi-pagi sama istri, Dek, boleh ya abang nikah lagi ya? Masa udah jadi manajer, istri cuma satu kan gak lucu. Terus istri yang tahu bahwa sodako bisa menyelamatkan rumah tangga, selalu aja dia bilang, abang nanti malam saya sholat dulu, tenang aja. Oleh menjawaban Allah bilang, abang emang harus nikah lagi, nggak apa-apa. Ya deh, lu sholat malam deh. Bertanya sama Allah deh, boleh nggak? Abang tunggu besok pagi jawabannya. Nah, abang jalan kerja dulu ya. Begitu abang jalan kerja, situ sholat duha, situ nanya sama Allah. Ya Allah,
Suami saya tadi ngomong pengen kawin lagi. Hati sih nyesek. Dari nggak punya apa-apa sampai punya apa-apa. Dari belum jadi siapa-siapa sampai jadi manajer. Tapi ya Allah, masih bagus dia ngomong. Coba kalau dia ngomong udah punya anak, gimana? Saya nggak sempat lagi nih ya Allah berdoa kepadamu. Tidak sempat lagi kemudian meminta pertimbanganmu ya Allah. Terus habis mau kena kita taruh sejadah ibu lipat, ibu keluar nyari anak yatim. Panggil sini, sini. Nih dia buat kamu jajan, buat kamu sekolah, buat kamu nanti makan siang. Doain Bu Haji ya, Bu Haji lagi sedih. Pak Haji mau kawin lagi. Iya Bu Haji didoain. Insya Allah nggak jadi suami kawin lagi. Asal jangan dia di jalan raya gitu ya, bagi-bagi juga sedekah. Sini, nih doain Pak Haji mau kawin lagi. Dia juga sedekah. Di kantor dia sholat doa, ya Allah saya udah ngomong sama istri saya mau nikah lagi, tolong lolosin. Udah badu dah tuh. Yang mana yang doanya terima, yang mana sedekahnya terima. Canda pemirsa. Ya. Tapi kan rata-rata kita begitu. Kita datang ke anak yatim tuh sampai gini loh, sampai ada timbul a priori juga ya. Kadang-kadang saya, kenapa sih gitu loh? Datang ke anak yatim harus selalu dalam keadaan susah. Doain. Kenapa sih nggak ceria gitu loh? Sampai anak yatim tuh bingung. Bu Haji, apa sih? Minta didoain apa sih? Nggak ada. Udah senang-senang aja. Nggak tanggung-tanggung, saudara, nggak tanggung-tanggung. Kita nyenengin anak yatim Singapura. Waduh, aman. Habis itu gaji 10 tahun. Ya, ngeliat transformer yang baru sana. Aduh, coba dong saudara, panggil tetangga. Tetangga, sini saya undang, yuk kita makan-makan. Tetangga pada nanya-nanya. Kan rata-rata kalau ngundang selamat tentu ya, ada aja judulnya, ada beginilah, begitulah. Tapi ternyata enggak. Kita cuma bilang, kita ini lagi tasyakur, ulang tahun pernikahan yang ke-11. Tapi insya Allah Maya, ente datang dalam keadaan babak belur pun, Allah akan cakepin ente pada. Ini termasuk si perusahaan ini. Dia sedekah pada saat sudah di ujung kematian perusahaannya. Udah nggak punya karyawan kan kemarin saya cerita. Udah habis. Sampai istilahnya bangku satpam aja udah dijual. Gemboknya tuh udah dikiloin. Udah nggak punya apa-apa, tapi dia nunggangin satu mobil yang 5 bulan belum dibayar. Sama si Kiai kemarin saya cerita, ini di over kredit. Lalu minggu itu terjadi keajaiban. Seperti apa keajaibannya? Yang lewat dulu aja dah. Silakan. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah, di hari-hari menjelang ulang tahun Antv ini, saya kemudian dikasih oleh Allah SWT ingetan, kita bicara tentang corporate recovery. Ini masih nyambung yang kemarin. Corporate recovery. Yang saya bawa kemudian ke urusan juga rumah tangga, keuangan, ya, pekerjaan, karir. Insya Allah sama ini prosesnya. Satu yang saya tunjukkan di sini adalah dengan sedekah. Saudara bisa menyelamatkan diri saudara, termasuk perusahaan saudara. Saya berharap setelah kemudian kajian 2 hari ini, kemarin dan hari ini, saudara kemudian mengubah pola sedekahnya. Pada saat jaya saudara sedekah, pada saat senang saudara sedekah, pada saat banyak saudara sedekah. Jangan nunggu kemudian udah habis semuanya, baru saudara mencari-cari apa yang bisa saudara sedekahkan. Setelah orang ini bersedekah mobil, 1 minggu kemudian dia tidak bisa kemana-mana. Dia di rumah aja, lagi nunggu nasib, kira-kira begitu. Tiba-tiba Allah kemudian hadir dalam kehidupan dia. Ini cerita pernah saya tulis di majalah nasional, waktu saya masih menulis di sana, di tahun kira-kira 2005. Ada majalah yang depannya G, dulu saya menulis di sini. Saya tulis dulu corporate recovery, saya cerita orang ini sudah di dalam rumah. Udah gak kemana-mana, tapi Allah yang mendatangi. Ini namanya rezeki diantar. Allah membagi-bagikan ya harapan, membagi-bagikan rizki, karunia, pertolongan. Semudah kita membagikan permen kalau ada permennya. Kita kalau permennya sekantong kan bagiin tuh
Mau anak-anak ngambil seraup kek, 2 raup kek, terserah aja. Kayak gitu tuh Allah tuh kalau sudah mau ngebagi. Ini orang ini. Datang kemudian sahabat dari Surabaya. Dia bawa mobil terbaru saat itu, E260. Pengusaha ini dari Surabaya mestinya bisa kemudian naik pesawat. Tapi karena mobilnya baru dia bawa. Tidak nginep di hotel. Allah singgahkan dia ke rumahnya. Si pengusaha yang bersedekah tinggal barang atu-atunya itu. Dan saudara layak mencoba. Jika saudara saat ini betul-betul sedang berada di posisi ini. Rumah tangga di ujung tanduk. Anak lah udah gak bakalan kuliah. Pekerjaan suami lah udah bakalan kemudian diambil lagi oleh Allah. Layak kemudian saudara menjajal ini. Layak, sangat layak. Punya apa? Sikat aja udah. Bersihin. Si pengusaha ini bisa kemudian nginep di hotel tapi malah nginep di rumah si pengusaha yang sedekah ini. Apa maksudnya? Ini memang udah Allah atur. Udah Allah atur. Allah zitauli. Allah ini punya kemudian karunia-Nya yang luar biasa. Terjadilah dialog. Temenin yuk. Saya lagi mau presentasi. Dia bergerak di usaha apa, chemical apa ya. Chemical industry atau apa saya agak lupa. Itu lama. Pengusaha ini kemudian nemenin. Sopirnya disuruh tidur. Si pengusaha ini yang bangkrut menjadi sopir si pengusaha ini yang masih jaya. Lihat cara kerja Allah. Nggak kepikir sama kita kan. 2 tahun terakhir dia berusaha menyelamatkan dirinya. Nggak berhasil. Karena tidak menempuh lewat jalan apa? Lewat jalan sedekah, tobat, ibadah. Sebaik-baiknya jalan ini dia nih. Nah karena sebaik-baiknya jalan ini harusnya jangan ditinggal jalan ini. Salat malam, salat subuh. Bukan pakaian mereka yang lagi susah mestinya. Tapi juga pakaian mereka yang lagi senang. Coba jadi karyawan begini. Ingat nggak? Dari mulai masuk pertama kali kerja. Berapa lama saudara salat subuh di masjid? Berapa kali saudara salat subuh di masjid? Hitung. Jangan sampai Allah yang ngitung. Kalau udah Allah yang ngitung, bodoh pak. Ente punya gaji 20 juta, kalau Allah bilang percuma. Percuma. Nggak jadi apa-apa. Usahakan kita kemudian sholat malam, sholat duha, puasa Senin Kamis yang memang bisa. Insya Allah saya pun akan belajar insya Allah. Si pengusaha ini kemudian minta ditemenin bukan cuma nyetirnya, tapi rapatnya. Luar biasa. Cerita ini kemudian masuk ke rangkaian cerita-cerita kun fayakun yang saya bedah, yang saya usung selama periode tahun 2007-2008. Sampai kemudian lahirlah film yang judulnya Kun Fayakun. Kun fayakun Allah berlaku kepada ini orang. Seminggu di Jakarta, ke Cikarang, Bekasi, apa segala macam, nemenin. Apa kata si pengusaha ini? Ya sudah saya balik, pesankan tiket pesawat. Bingung nih. Loh, kamu kan bawa mobil. Gini, kamu kan ikut rapat dah sama saya. Iya, betul ikut rapat. Ya sudah, pekerjaan kamu kan sama saya sama. Ambil pekerjaan itu untuk kamu. Saya sudah tahu kamu lagi susah selama saya kemudian tinggal di sini. Banyak cerita tentang kamu. Tapi saya percaya kamu ini sahabat saya. Bisa menjaga amanah. Silakan kamu kelola, kita bagi hasil. 40% dari bersih itu untuk kamu, 60% itu untuk saya. Mobil yang baru saya beli, ini buat kamu. Jalankan sebaik-baiknya. Allahu Akbar. Corporate recovery. Saudara jangan mikirin kayak Allah bakalan datang gak ya? Nggak usah mikirin Allah bakal datang. Allah udah pasti datang. Yang mesti ente pikirin adalah gini. Kalaupun mau nanyanya begini. Dengan cara apa ya gitu. Dengan cara apa ya Allah kemudian nolongin saya. Itu dia. Harusnya yang menjadi kuis, yang menjadi teka-teki kita adalah bukan Allah bakal datang atau tidak. Bukan Allah bakal nolong atau tidak. Bukan Allah kemudian bakal ngangkat derajat kita apa tidak. Bukan Allah bakal ngasih kita rezeki. Bukan. Tapi pertanyaannya adalah dengan cara apa ya kira-kira? Kita nih kayak orang lagi deg-degan gitu. Nungguin kejutan apa dari Allah yang membuat kita kemudian bisa terangkat kembali. Sembuh. Rumah tangga kembali normal. Anak kemudian menjadi nurut. Anak menjadi patuh. Badan menjadi sehat. Uang kembali menjadi banyak. Pergi haji ke Baitullah akhirnya. Insya Allah. Mudah-mudahan pemirsa kita bisa lanjutin besok ya. Masih banyak kisah-kisah yang menarik. Insya Allah tetap bersama Yusuf Mansur besok.
di Wisata Hati Antv. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan periode demi periode, hari demi hari, semua dihitung oleh Allah sebagai majelis ilmu, yang fadilah ilmu diberikan kepada saya, pada Anda semua yang terlibat di acara ini, insyaAllah. Doakan saya pemirsa, doakan anak-anak saya, doakan istri dan orang-orang tua saya, doakan keluarga besar Darul Quran. Mudah-mudahan semuanya bisa menjadi penghafal Al-Quran yang juga pengusaha sukses dunia akhirat, insyaAllah. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.